belum direkam. Ulang, Za. Udah, ulang. Assalamualaikum. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan izinnya Juala kita dapat bertemu secara virtual melalui akun Zoom Premium punya Suri. Oh iya. Punya pabrik. Bukan punya saya. Pertemuan kita kali ini adalah ingin membahas bukan membahas sih, mungkin lebih saling sharing ataupun saling berdiskusi terhadap apapun itu. Jadi Pak Tamtu kan lah sempat abang sampaikan di grup. Jadi disampaikan karena memang pembahasan awalnya memang abang sama Tegar sedang membahas suatu hal, terus akhirnya bah aku ndak awak sampaikan sih ke kawan-kawan di grup kontrakan rumah gadang Gar. Oh, itu latar belakangnya. Makanya muncullah, tercetuslah ide itu. Sekaligus awak kan bisa saling silaturahmi dan bisa saling sharing ilmu. Jadi awak di Sikoi bukan berarti yang pemateri itu lebih hebat dari awak, bukan. Tapi mungkin ini selangkah lebih maju dari awak. Oh, enggak juga. Oke. Jadi manusia kan punya kelebihan dan kekurangan. Nah, mungkin si Tegar mungkinnya ada kelebihannya dalam suatu hal. Nah, itu yang dibagikan ke awak sadonyo. Kok sadonyo orang Minang ya, Gar ya? Kecuali Suri? Andanti bukan orang Minang sih. Oh, bukan. Oh, oke, sorry. Oke, kita bahasa Indonesia saja. Oke, jadi ketika muncul ide itu, makanya langsung kita share di grup kontrakan rumah gadang nih. Sekaligus kita mau silaturahmi, udah lama gak ketemu, dan belum tahu juga kapan kita bisa ketemu. Gitu. Nah, untuk hari ini mungkin adalah acara perdana. Pematerinya adalah Bapak Prima Tegar Anugrah Eskel M. Han. Oke? Opa Sabu ya. Jadi Iya. Iri angkat. Irilah mesin dah. Iya, iri kan? Irilah. Iri. Oke. Jadi pemateri hari ini tentang apa sih yang bagaimana cara kita memulai suatu bisnis atau bagaimana sih cara kita mendirikan suatu CV, mulai dari surat menyuratnya, terus apa yang akan kita bisniskan di sana, terus bagaimana pengelolaannya, itu akan disampaikan oleh Bapak Tegar sekaligus CEO apa Pak Tegar? CV apa? Padang Anugerah Bersama. Padang Anugerah Bersama. Oke, nanti untuk lebih rumah makan Padang mantap. Bukan nama rumah makan Padang, Niko. Itu nama CV-nya Tegar, bukan rumah makan Padang. Oke. MLM. Bisa, saya dengar menyanyi Ini juga bukan MLM, Sun. Ya, nanti mungkin expand bisnis bisa lah rumah makan gitu. Nah, mau join share aja. Tapi nanti nanti untuk lebih lengkap akan disampaikan oleh Pak Tegar. Tapi sebelum kita mulai nih, kita perkenalan dulu aja, biar kita masing-masing tahu nih ini dari mananya. Oke, saya mulai dari diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Reza. Saya berasal dari Padang Panjang, Sumatera Barat, di Selayang Bawah. Untuk saat ini saya tinggal di Cibinong dan sudah bekerja di Cilengsi, Kabupaten Bogor. Oke, itu panggilan saya Reza. Jadi kalau misalnya mau manggil nama, boleh Reza, boleh Satya. Oke. Karena perusahaan. Oh, saya bekerja di PT Bukaka Teknik Utama di daerah Cilengsi. Untuk posisi saya karyawan biasa, oke? Bukan karyawan luar biasa. Oke, selanjutnya kepada Suri. Silakan Sur, memperkenalkan diri. Selamat siang semuanya. Salam kenal. Nama saya Suridian Pratama, biasa dipanggil Tama. Pak Tama. Tama. Atau teman-teman bisa manggil Dejavu gitu Pak Tama. Saya tinggal di Tangerang, terus sekarang sehari-hari tinggalnya di Cikarang, jadi di weekend aja pulang ke Tangerang. Saya sekarang masih jadi karyawan di perusahaan orang, jadi masih ngikut orang saya di Cikarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kepada Saudara Jatmiko. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Miko.
Yang Umur 18 tahun. Saya bekerja di Jakarta Selatan, sudah berkeluarga dan domisili di Tangerang Selatan. Terima kasih. sama-sama. Mantap. Sama-sama, Oke, selanjutnya kepada Lord kita, Lord Yuda. Palorkan lo bang. Selamat siang semuanya. Perkenalkan Siang, Lord. nama saya Yuda Hadi Nugraha, biasa dipanggil Yuda. Saat ini tinggal di Jakarta Pusat dan sampai Lantai sekarang 19. itu bekerja di Pulau Gadung. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yuda. Mungkin Bima, Alvis, Andanti, sama teman Arga bisa diaktifin dulu kameranya buat kita kenalan dulu. Nanti habis itu kita di off bisa kok. Bentar, Oke. coba di chat dulu ya. Malu-malu mereka, Bang. Apa-apa, perkenalan dulu aja. Halo. Mas Bima, Alvis, Mbak Andanti, teman Arga ini Tegar ya? Nggak tahu. Malu-malu kayaknya, Bang. Malu-malu? Ayolah. Kita tunggu berapa lama? 5 menit. Ayo kita tunggu dulu. Nah, Biar sama-sama memperkenalkan diri. Mbak Andanti dulu, silakan. Enggak suara gue. Halo? Halo, iya. Halo, suara gue kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Dengar. Oke, maaf pencahayaannya buruk di kosan. Saya Danti, apalagi ya? Sekarang tinggal di Padang Panjang, CPNS, dan apalagi ya? Ini nggak apa-apa kan gue numpang nimbrung, pengen Nggak apa-apa. kayak Iya, nggak apa-apa. Silakan. pengen tahu aja teman-temannya Tegar. Salam kenal ya semuanya. Iya, Salam salam kenal. kenal, Andanti. Oke, ini izin off kamera ya. Ya, boleh. Ya, silakan. Thank you. Nanti. Oke, berikutnya Mas Bima. Silakan Mas Bima. Halo, Halo. saya Bima, teman SMA-nya Arga, Tegar. Terus saya sekarang lagi di Padang, kerja pindah-pindah, itu aja. Sekarang di mana? Posisinya di Padang ya? Lagi di Padang. Oh, oke. Oke, terima kasih Mas Bima. Berikutnya Thank you. siapa nih? Kalau teman Arga itu lagi ngajar dia. Oh, lagi Teman ngajar. lagi. Oke, Alvis. Alvis, halo Le. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenalan Le. Ya, sorry, kamera lagi ada masalah. Suara aja ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Alfi Syahril. Saya temannya Bentar ya, ada apa? Arga, teman SMA-nya. Sekarang Alasan lagi. saya di domisili Jakarta Barat di Tanjung Duren. Kerja di IT Security Iya. Solution di Jakarta Pusat. Terima kasih. Kenal. Oke. Oke, salam kenal. Oke, salam kenal Mas Alvis. Salam kenal. Oke, berarti udah tinggal yang pematerinya ya. Nggak usah. Bentar, pematerinya lagi nelpon. Bentar. Nah, oke, Ini siap. saya lagi ngisi materi di Zoom meeting, Mbak. Bisa tolong di WhatsApp aja di nomor ini. Biasa. Aji. Oh, yang nggak apa-apa. Amin. Mbak Intan juga ya. Waalaikumsalam. Asik. Kata. Oke, langsung saja kita serahkan ke pemateri kita hari ini. Waktunya sih tidak terbatas. Jadi nanti gimana nih, kita sepakati aja. Bentar ya, boleh materi baru izin kita. ke toilet bentar nggak? Oh iya, boleh. Silakan. Barusan dari ACT kok lagi tawarin program. Bentar ya. Oke. Jamin nomor enggak? Nanti kita sepakati aja. Materi selesai baru kita tanya jawab ya. Jadi biar disampaikan dulu semuanya. Dibatasi aja, Bang. Apanya materinya berapa atau menit gitu. tanya Pertanyaan jawabnya? berapa menit? Materinya. Materi sih bebas. Materi sih Ya bebas. maksimal Biar sampai terawih ya salah. 30, 45 gitu. Oh, kita kasih waktu setengah jam kali ya.
Tegar dikasih waktu setengah jam Biar lebih buat. banyak tanya jawabnya. Tegar ada berapa materi, Gar? 3 sih benar, tapi materi. ya udah 2 aja sih PPT-nya. Yang ketiga itu nanti sharing aja. Oh ya. Maksudnya kalau emang materinya banyak, itu kita bisa bicarakan di pertemuan berikutnya gitu loh. Lagian kayaknya udah. saban kajo gitu, ndak lo materi sejam gitu sialo dan speaker tungguang. Nggak, ini aja nanti ini kan masih jam 2:30, nanti kita kasih waktu 30 menit dulu untuk Tegar menyampaikan materinya. Nanti kalau misalnya memang masih butuh waktu, nanti akan kita tambah lagi aja. Oke. Gitu. Oke ya, Tegar ya. Oke, kepada Bapak Prima Tegar Anugrah SKLM Han, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan share screen, Tegar. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Prima Tegar Anugrah. Sekarang berdomisili lagi di Padang dan status pekerjaan lagi nyambi jadi CPNS di Dinas Kelautan Kota Padang. Tapi ada pekerjaan-pekerjaan lain yang mungkin bisa kita sharing sebagai ajang silaturahmi. Di antaranya saya ditunjuk sih sebenarnya jadi direktur utama perusahaan keluarga. Terus juga ada waktu itu join company sama teman namanya Hanafi untuk memberikan sebuah toko akuarium yang bergerak di bidang perikanan hias. Untuk ini saya bisa sharing 2 itu aja, nanti buat sesi tanya jawab atau sesi sharing lanjutannya mungkin ada lagi yang bisa kita bicarakan. Ini saya izin share screen dulu ya. Ya, silakan. Oke. Kok empty? Bentar. Sebentar ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya saya gaptek dan baru kali ini jadi jadi narasumber, jadi ya gitulah. Ini full screen-nya lagi. Pas new share screen kan ada pilihannya tuh. Di open dulu. Ada pilihannya. Beko diklik 1 baru klik share. Buka dulu materinya. Materi dibuka dulu. Oke, udah. Nah, terus ulang, stop dulu. Diulang lagi, di off dulu, Stop dulu. Nah, baru share screen, pilih materinya. Oke. Klik share. Klik, udah kelihatan? Belum muncul, Pak Tegar. Share-nya di materinya. Share-nya di materinya yang PPT kan atau PDF? Filenya dibuka dulu. Filenya dibuka dulu. Buka filenya. Udah. Klik share screen, tuh pilih. Oke, itu udah. Udah kelihatan? Udah. Belum muncul, Pak Tegar. Bentar. Enggak full ya? Enggak full. Enggak full ya kalau itu. Di apa? Show. Ini. Di PPT itu ini ya. Ini. Nah. Udah aman. Lanjut. Udah kelihatan kan? Udah. Belum, Pak Tegar. Page view. Itu udah ya. Itu sorry. Nggak bisa, cara jadi co-host-nya gimana? Bentar, ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan. Udah. Profil, baiklah. Untuk ini bukannya apa ya? Gini gimana PPT tentang gimana cara mendirikan CV aja sih, materi umum lah. Bisa dicari benernya di internet. Tapi kan ini saya sharing pengalaman pribadi saya dalam mendirikan CV Padang Anugrah Bersama. Sedikit latar belakang kenapa ada CV ini ya karena keluarga saya juga udah ada unit usaha lah dari dulu dan kami pengen
unit usaha kami ini legal, jadi ada aspek legalitasnya. Dulu udah bikin beberapa CV dan kendalanya kemarin itu karena nggak ada orang yang benar-benar ngurus CV ini gitu sampai berjalan. Jadi mungkin udah sampai 5 kali ganti CV. Terakhir ini CV Padang Anugerah Bersama ini didirikan pada tahun 2020 karena ya ini teman-teman semua udah tahu lah cerita saya yang tahun 2019 habis kontrak dari Pelni dan nggak melanjutkan kontrak karena sakit. Jadi ya dan lagi tes CPNS juga. Tapi kan waktu itu karena belum tahu kelanjutannya gimana, dari keluarga saya udah kita bikin CV aja, fokus buat CV jadi unit usaha. Gitulah sedikit latar belakangnya. Ditunjuklah saya sebagai direktur utama untuk membuat CV ini, menyelesaikan legalitasnya dan ya sebagaimana sebuah CV mendapatkan proyek-proyek pemerintahan atau proyek-proyek rekanan lain. Sekian latar belakangnya. Untuk buat CV ya harus ada akta pendirian CV kan. Jadi prosesnya itu waktu itu saya mencari notaris, kantor notaris yang saya datangi waktu itu ada di Jalan Rimbo Datar di Padang. Nama notarisnya ya buat referensi Ibu Etika Honesti. Waktu saya ke sana itu konsultasi, Bu, saya pengen bikin perusahaan persekutuan komanditer atau CV, yang dibutuhkan apa aja. Jadi dapatlah ini info yang dibutuhkan dari ibu tadi. Jadi nama CV-nya apa? Untuk CV ketentuan namanya itu adalah CV ini bisa namanya itu berbarengan asalkan kedudukannya atau kotanya itu berbeda. Misalnya ada Padang Anugerah Bersama kedudukan di Padang, terus ada Padang Anugerah Bersama kedudukan di Jakarta, itu bisa. Tapi yang nggak bisa seperti itu PT. Jadi kalau udah ada nama PT, misalnya PT Lord Yuda Ayam gitu kan, di Indonesia itu nggak ada Lord Yuda Ayam 2 gitu. Terus alamat kantor di mana di mana nanti akan disurvei, termasuk luas kantor sama struktur kepengurusan. Yang kedua, sama notaris itu ditanyakanlah modalnya berapa dan kepemilikan CV itu berapa. Jadi kan persekutuan komanditer ini terdiri atas yang aktif sama yang pasif. Yang aktif itu direktur, yang pasif itu komisaris. Biasanya dalam CV itu yang memberikan modal itu komisaris sih, atau bisa juga perbagian, nanti kan ada sistem bagi hasilnya. Yang ketiga itu diminta list bidang usaha, tapi bidang usahanya nggak sembarangan bidang usaha. Kalau bidang usaha itu kan seperti misalnya perikanan, pertanian, tapi bidang usaha itu harus disesuaikan dengan KBLI. Apa itu KBLI? Bagi teman-teman yang belum tahu, mungkin KBLI itu adalah kepanjangan dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Itu yang terbaru, itu yang berlaku di Indonesia itu tahun 2017. Terus untuk dokumen administrasi akta pendirian CV itu ada KTP Direktur Utama, ada NPWP Direktur Utama, sama komisaris, dan NPWP komisaris juga harus ada waktu itu. Ya udah, setelah saya konsultasi, saya lengkapi dokumen yang diperlukan sama syarat-syarat yang diminta sama sang ibu notaris. Selanjutnya ini ada perbedaannya yang tadi saya singgung. Menurut pesan sponsor ya, untuk bidang usaha umumnya ya kayak yaudah masukin perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan. Perdagangan ATK, komputer dan elektronik, sama mebelur, kantor, dan aluminium. Jadi kan perikanan ini, karena waktu itu saya juga lagi pengen merintis bisnis usaha di bidang ikan hias. Teman-teman udah tahu Padang Aquarium Junior. Yang kedua, kelautan itu berdasarkan latar belakang pendidikan saya sebagai sarjana kelautan. Terus yang kedua, untuk pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan ini adalah latar belakang sponsor saya tersebut. Yang ketiga, nanti targetnya juga bisa masuk ke perkantoran.
Jadi pertengahan ATK, komputer dan elektronik. Ini udah masuk sih, udah ada kemarin itu proyek pengadaan laptop sama ATK di kantor Kemen LHK Sumbar. Iya, bentar ada orang tua. Yang keempat mebeler kantor dan aluminium, karena di Padang juga ada unit usaha keluarga yang bergerak di bidang ini, bikin peralatan aluminium ya, seperti mungkin bisa terlihat di sini lemari ini itu dari saudara lah. Sedangkan di yang versi KLBI itu nomenklaturnya seperti ini. Pertanian, peternakan, perburuan, dan kegiatan yang berkaitan dengan itu. Ada kodenya 01. Nanti kode 01 itu ada lagi penjabarannya, kira-kira ada 5 atau 6 digit penjabaran itu. Terus kayak ya perikanan itu kodenya 03, kehutanan dan pemanenan kayu dan hasil hutan selain itu kodenya 04. Industri furnitur ini di bahan sebelah udah ya ada kodenya gitu kan, sama perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor. Jadi di KLBI itu dibedakan lagi antara perdagangan besar dan perdagangan besar selain mobil dan sepeda motor. Jadi kalau misalnya kita pengen masuk ke proyek pengadaan kendaraan di instansi-instansi itu, di KLBI akta perusahaan kita harus perdagangan besar, mobil dan sepeda motor, karena ini kami belum ada bayangan mau join rekanan proyek untuk kendaraan, jadi itu belum dimasukkan. Nanti itu bisa diubah, nanti akan saya sharing gimananya. Terus untuk biaya pendirian di notaris di Padang itu sebenarnya untuk pendirian itu pada umumnya cuma Rp1.500.000. Tapi karena waktu itu proyeksi dan pesan sponsor, perusahaannya pengen jadi perusahaan sapu jagat, banyak di KBLI-nya dibikin, notarisnya minta tambah lah buat biar honor orang yang ngetik, jadi ya udah jadi 2 juta. Terus yang kedua ada BNRI atau Berita Negara Republik Indonesia. Ini bukan hal yang wajib sih ada, cuman lebih keren aja gitu kalau misalnya kita punya CV ada BNRI-nya. Ada 1 lembar negara yang dikhususkan buat perusahaan kita kan. Terus untuk dokumen dasar perusahaan yang harus ada itu ada logo perusahaan seperti di cover PPT ini. Yang kedua ada cap stempel basah. Yang ketiga kop surat yang berisi lambang atau logo perusahaan, nama perusahaan, alamat perusahaan, dan kontak person atau nomor HP yang bisa dihubungi. Nah ini ada email ya, ini email perusahaan saya sama Facebook page. Nah, rencananya sih juga kami pengen aktif di sosmed, cuman itu masih dalam sekedar rencana ya, namanya juga anak bayi baru setahun gitu. Semoga ini akan berkembang. Terus setelah itu, setelah ada akte perusahaan, kita mengurus yang namanya SKDP atau surat keterangan domisili perusahaan, yang ini ngurusnya itu di kantor lurah sih. SKDP ini untuk pengurusan, jadi ini saya udah susun berdasarkan keperluannya SKDP ini nanti diperlukan buat apa, nanti ada keterangannya. Jadi kita urus SKDP dulu. Yang diperlukan itu fotokopi KK direktur, KTP, NPWP direktur, akta pendirian CV tadi kan kita udah punya akta, nah itu diperlukan. Terus untuk akta tadi juga dikeluarkan itu SK Kemenkumham sebagai legalitas CV kita, dikeluarkan sama SK Kemenkumham melalui notaris tadi. Terus nanti minta pengantar ke RT sama RW. Terus kita bikin surat keterangan perusahaan ini, kita juga bikin surat keterangan bahwa kita memang melakukan usaha itu di alamat tersebut. Untuk biaya, sebenarnya untuk pengantar RT sama RW itu gratis sih. Cuman ya ngertilah Indonesia adalah duit rokok gitu kan. Buat di kelurahan itu kemarin itu sih katanya no pungli, cuman katanya waktu saya minta buat ngurus ini kan nggak ada biaya kok, tapi mereka bilangnya gini, kami akan MTQ, silahkan dimasukkan sumbangannya ke kotak amal di sana. Tapi sampai sekarang itu MTQ-nya nggak jalan-jalan guys, udah 2 tahun, nggak tahu kenapa. Mana nih MTQ yang saya sumbang? Jadi ya udahlah, kita
kita berhusnuzon aja. MTQ-nya virtual. Ya, mungkin MTQ-nya virtual gitu kan. Terus setelah SKDP kita ngurus NPWP atau nomor pokok wajib pajak untuk badan. Ya, ini syarat-syaratnya ada akta pendirian tadi dari notaris, KTP dan NPWP direktur utama. Terus surat pernyataan melakukan kegiatan usaha sama seperti ngurus SKDP tadi, dan SKDP. SKDP diperlukan buat bikin NPWP. Terus setelah NPWP, nah ini yang paling penting di atas legalitas itu, setelah akta pendirian ada NIB atau nomor induk berusaha. Ini nomornya itu diurus sendiri di portal namanya OSS sekarang kalau di Indonesia, atau One Single Submission, itu di bawah BKIPM, Badan Koordinasi Investasi dan Penanaman Modal. Ini saya kebetulan emang ngurusnya itu sendiri, nggak pakai calo, nggak pakai bantuan dari siapapun, jadi saya bisa cukup ngerti lah buat sharing tentang ini. Yang diperlukan itu akta pendirian, SK Kemenkumham, NPWP perusahaan tadi, KTP dan NPWP direktur utama. Nah, di NIB ini nanti akan ada tuh legalitas kita itu perusahaannya bergerak di bidang apa. Itu nanti diisi sama KBLI 2017 tadi. Misalnya kan yang tadi saya contohkan perikanan itu kan KBLI-nya kan 03. 03 itu ada perikanan tangkap, ada budidaya, ada perikanan hias. Nah, di NIB ini nggak bisa kayak 03 perikanan, nggak bisa kayak gitu. Harus dijabarkan juga perikanan itu apa. Orang itu biasanya satu CV itu di NIB KLBI-nya itu cuma ada 5 unit usaha ya, tapi di akta itu kami itu bikinnya banyak, mungkin sampai puluhan, makanya tadi notarisnya minta honor ngetik 500.000, jadi wajar lah biar nanti daripada, kan tadi saya bilang kan, untuk akta pendirian itu kan yang tadi yang belum masuk di KLBI itu kan pengadaan kendaraan bermotor lah, kemarin itu daripada kita bikin akta perubahan CV yang biayanya juga lebih banyak, ya udah mending kita masukin aja dulu di KLBI-nya biar nanti waktu ngurus NIB ini nggak usah pakai akta perubahan, karena udah ada di akta notaris itu kegiatan usaha kita KLBI-nya apa. Terus selanjutnya kita bikin rekening perusahaan. Kemarin itu saya bikinnya di BNI Syariah. Cuman kemarin itu ada sih satu lagi yang belum dikasih sama BNI Syariah, itu kartu debitnya belum dikasih sampai sekarang udah setahun, dan sekarang mereka udah merger jadi Bank Syariah Indonesia. Nanti mungkin kalau ada waktu akan saya urus lagi. Itu yang dibutuhkan KTP direktur, NPP direktur, NIB perusahaan tadi dibutuhkan untuk rekening, sama akta pendirian, sama SK Kemenkumham juga, ini belum ada di slide. Terus ya kira-kira seperti itulah untuk legalitas perusahaan. Setelah semuanya lengkap, kita bisa join tender proyek. Misalnya tadi udah saya sharing pengadaan laptop, pengadaan ATK. Nah sekarang ini saya lagi ngurus itu pengedaran bibit terdaftar di wilayah Sumatera Barat yang lagi saya urus. Itu untuk CV ya. Apakah ada pertanyaan, guys? Halo Mas Tegar, mau nanya dulu nih Mas Tegar. Apa tuh Mas Reza? Ini yang bisa diulangi lagi nggak terkait dengan penjelasan yang KLBI versus apa tadi? Ke bidang umum usaha ya? Apa tadi? Iya. Jadi kan di pesan sponsor itu kan ya namanya juga pesan sponsor itu pengennya itu ada usaha di bidang perikanan. Maksud saya itu perbedaan nomenklatur aja sih. Nomenklatur yang umumnya misal perikanan. Ini ada nomenklaturnya perikanan. Cuman nanti kan misalnya 03 bisa dicari di Google mungkin ya. Atau nanti saya sharing filenya deh di grup atau di sini KLB bisa 2017. minta tolong di share yang
tadi nggak yang slide yang KLBI versus yang tadi itu di share Oh, screen dulu ini. sebentar. Nah, yang Eh, slide awal-awal tadi. Oh iya, maaf. Share screen ya. Share screen. Oh ini. Share. Udah kelihatan? Oke. Sudah. Ini kan apa namanya, bidang usaha umum versus KLBI 2017. Saya tadi kurang nangkep nih, maksudnya bidang usaha umum itu maksudnya apa, terus KLBI 2017 itu juga maksudnya apa? Mungkin bisa dijelasin lagi gitu. Maksudnya bidang usaha umum ini bidang usaha itu bahasa masyarakat awam gitu, Mas Reza. Seperti masyarakat awamnya pengen dulu kayak sebelum ada KLBI ini kan surat keterangannya perusahaan ini bergerak di bidang mebelier kantor dan mebelier aluminium. Sedangkan bahasa bakunya namanya KLBI itu adalah klasifikasi baku tadi kan. Itu mebelier itu bahasanya adalah industri furnitur, bukan mebelier kantor, bukan mebelier aluminium, tapi itu masuk ke bahasa bakunya industri furnitur. Yang contoh lain itu perdagangan ATK dan elektronik, itu kan bahasa umumnya. Kalau bahasa bakunya itu perdagangan ini cuma dua, antara perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor, atau perdagangan besar mobil dan sepeda motor. Nah, gini, ini kan ATK dan elektronik ya. Nanti di ini kan ada kodenya nanti 05, itu ada penjabaran lagi. Perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor itu perdagangan besar apa? Ada subbabnya lagi seperti perdagangan barang-barang elektronik, perdagangan alat-alat tulis kantor, seperti itu, Mas Eja. Oh, berarti itu cuman perbedaan dari yang apa, masyarakat umum bilangnya itu bagiannya ini, tapi ternyata di KLBI sebenarnya bagiannya ini. Itu yang dipakai sekarang itu gimana? Apakah bisa dua-duanya atau gimana, Mas? Apa gimana, Mas Reza? Yang dipakai untuk pendaftaran ini nantinya, itu yang dipakai yang versi bidang usaha umum atau yang versi KLBI-nya ini? Untuk di akta notaris itu harus versi KLBI 2017. Maksudnya saya bikin seperti itu, kan ini ada pesan sponsor ya yang di umum. Nah, itu saya harus cari dan sesuaikan di KLBI 2017 itu apa. Yang sesuai, yang kira-kira mirip, yang bidang usahanya itu sama, ya ketemulah seperti ini. Terus saya juga konsultasi sama notaris dan beliau juga cukup membantu dan beliau itu setuju, ya maksudnya ini kok. Terus saya juga konsultasi sama sponsor tadi, udah oke di ACC, ya udah kita bikin di bidang usahanya di KLBI 2017 seperti ini. Seperti itu. Oh gitu. Oh berarti memang dasar atau acuan utama kita itu memang harus KLBI 2017 ini ya? Iya, begitulah Mas Oh Reza. gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Tegar. Mungkin ada yang lain Ya, kalau ada yang nanya. sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Apa Lord Yuda nunjuk-nunjuk mau nanya? Hah? Itu tangannya nunjuk-nunjuk. Oh, Ya udah deh Pak Tegar, saya nanya deh. iya, Bapak. Untuk prosesnya pembuatan CV ini membutuhkan waktu berapa lama sih? Dan tahapan-tahapan itu apakah kita mengunjungi tempat yang sama berulang kali atau bisa dalam satu hari itu proses semuanya gitu? Saya dari awal konsultasi ke tempat beliau notaris itu sampai sampai aktanya terbit itu 1 bulan. Jadi tadi ada konsultasi awal, terus janjiannya itu dibatasi sekali seminggu karena beliau juga ada rekanan yang lain kan. Terus minggu selanjutnya tadi konsultasi tentang bidang usaha. Terus selanjutnya lagi tentang honor tadi akhirnya dimintain konsultasi juga kan atas concern kedua belah pihak atas honor ini berupa apa ya Pak Tegar? Yang tadi saya bilang kan sebenarnya buat akta notaris, sebenarnya akta notaris itu dalam tanda kutip 1.500.000 aja. Tapi kan awalnya dia bilang 1.500.000, tapi kan tadi kan saya konsultasi bidang usaha saya ternyata banyak.
dia minta honor 500.000 buat orang yang ngetik, buat stafnya ngetik gitu. Karena untuk masukin ke SK Kemenkumham itu harus online, harus ngetik dan nggak bisa diedit. Jadi orangnya emang harus ngerjain di depan komputer terus. Ya udahlah gitu. Saya mending bayar honor dibanding nanti saya bayar lagi buat akta perubahan yang mungkin juga 1 juta untuk fee-nya. Begitu Mas Yuda. Terus next Pak Tegar, terus setelah apa? Diskusi honor gimana lagi Pak Tegar? Setelah diskusi honor itu oke, dan Ibu Notaris beserta stafnya mendaftarkan ke Kemenkumham dan terbit itu kira-kira 2 minggu. Setelah itu, setelah dokumennya terbit, saya beserta saksi dari saya, beserta komisaris itu datang ke kantor notaris untuk tanda tangan akta notaris tadi. Jadi saya menandatangani, komisaris menandatangani, Ibu Notaris menandatangani dan ngasih cap, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, satu dari pihak saya, satu dari pihak Ibu Notaris, seperti itu. Setelah itu selesai. Lanjut. Setelah itu selesai, dokumennya akta notaris itu bisa kita bawa pulang, dan soft file-nya tidak bisa kita bawa pulang, sayangnya begitu. Oke, berarti secara garis besarnya itu kita harus konsultasi dulu ya, berarti Pak Tegar ya? Terus masukkan form online, terus untuk baru kita masukkan ke form online kantor itu notarisnya, seperti itu ya? Bukan, mohon maaf tadi saya potong. Untuk memasukkan form online itu pekerjaan notaris sama stafnya. Kita cuma konsultasi, kita pengennya seperti apa, notaris itu ngasih masukan, untuk existing condition-nya seperti apa pada kenyataannya. Contohnya tadi kan soal KLBI tadi. Nah, jadi setelah kedua belah pihak sepakat, yang masukin form itu online, yang ngetik segala macam, itu dari pihak notaris dan stafnya. Nah, nanti misalnya ketikanya udah jadi, dilihatin ke kita ada yang kurang nggak. Kemarin itu saya ada yang kurang sih, KLBI-nya ada yang belum masuk, ya udah mereka ngetik ulang gitu. Tapi kan karena honornya udah sepakat, ya mereka nggak nambah charge lagi, karena emang kesalahan ada bukan di pihak saya gitu. Makanya, untuk sorry Pak Tegar, untuk si staffnya itu melakukan pengisian online, apakah kita tunggu atau kita ibaratnya kita tinggal terus kita balik lagi ke sana? kita tinggal. Halo. Karena ya kita tinggal. Kan kliennya ngantri itu ya. Ya udah kita tinggal aja, nanti gimana Ibu Notaris dan stafnya bekerja, ya udah nanti pas sudah selesai kita dihubungi lagi dan kita janjian lagi waktunya kapan. Kemarin itu sekali seminggu sih dapat jatahnya. Gitu sih Pak Yuda. Oke. Berarti yang sekali seminggu itu tuh sebenarnya sekalian untuk pengisian online berarti ya? Ya, jadi saya datang itu online-nya udah tinggal tanda tangan. Saya datang sebelumnya itu ada kesalahan seperti itu. Gitu sih. Apakah Pak Yuda sudah cukup berkenan terhadap jawabannya? Cukup Pak, terima kasih Pak Tegar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Yuda. Apakah ada pertanyaan lain? Tadi tuh teman Arga angkat tangan tadi, Raisen tadi, teman Arga. Silakan. Oh, itu teman Arga itu tepuk tangan nggak ya? Halo teman Arga, masih ngajar? Halo. Itu tepuk tanganku. Halo. Oh, halo, perkenalan diri dulu lah. Oh iya. Sebelumnya mohon maaf rekan-rekan sama abang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afid. Saya teman Tegar. Tadi saya lagi ngajar. Kebetulan saya nyimaknya nggak full, tapi karena kebetulan saya dikasih juga PPT, jadi saya udah baca-baca. Jadi saya mau bertanya sebenarnya kepada Bapak Tegar mungkin ya. Oh ya, baik Bapak Afid. Jadi dari yang saya lihat slide yang udah dijelasin tadi, kalau nggak salah tuh bagaimana cara yang saya tangkap gitu ya, cara kita mau mendirikan CV, prosesnya itu gimana gitu nggak ya? Nah, jadi saya sebenarnya mau tanyanya itu urgensi atau pentingnya kita bikin CV ini tuh
nantinya ke depannya itu kayak gimana gitu. Kalau misalnya kita nggak bikin CV tapi kita berusaha, bedanya tuh apa gitu. Sama gitu kalau kita bikin CV dan lain-lain, kayak kesannya tuh kita nih capek di awal nih. Nah, bedanya sama yang nggak melakukan itu kan ada juga. Kalau misalnya tujuan utama kita mau berusaha atau cari uang atau semacamnya, kan ada juga kan orang yang nggak bikin tapi endingnya dia juga kaya juga. Baiklah. Itu sih yang saya butuh penjelasan. Atau mungkin tadi ada tapi saya nggak nyimak, mungkin mohon maaf ya kalau saya ulang pertanyaannya. Terima kasih. Penting nih, ya itu aja sih. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Hafid atas pertanyaannya. Jadi bedanya antara orang... pertanyaannya. Oh, sampai Bang Miko juga. Oke, Bang Miko. Untuk jawabannya gini aja, bedanya antara perusahaan yang legal atau yang nggak ada CV-nya. Itu kalau yang unit usaha yang ada CV-nya itu legalitasnya itu dijamin sama negara. Dijamin, jadi bisa ikut proyek-proyek resmi negara. Misalnya bisa mainlah sama pemerintah kota, pemerintah provinsi, kabupaten, kementerian pusat. Buat proyeknya bisa join. Yang kedua, yaitu kalau orang yang nggak ada CV-nya, nggak ada NIB-nya, walaupun ada CV tapi nggak ada NIB dan nggak ada klasifikasi bidang usaha tadi, dia mau join nih sama pemerintah, mau proyek pengadaan, katakanlah lemari es buat bidang perikanan, tapi dia nggak ada CV, ya itu udah disaring duluan, udah tersaring duluan, udah nggak bakalan dilirik gitu. Kalau misalnya tadi perkataan Bapak Hafid, orang yang tidak ada CV tapi dia usaha dan kaya-kaya aja, ya udah mungkin itu rezeki mereka ya. Cuman kalau yang saya ketahui cuman itu, ada penjelasan yang lebih ekstrim lagi sih bagi para sufi hukum. Ini kebetulan kita nggak ada yang background hukum ya. Mereka itu ngomong gini, CV hukum yang corporate lawyer itu, orang-orang itu bisnisnya ilegal gitu. Misalnya contohnya apa ya? Toko Online kelontong. shop gitu. Ya seperti itu, yang tidak ada legalitasnya itu ya dibilang ilegal dan itu harus membayar denda. Tapi yang kenyataannya di lapangan sih mereka sih tidak membayar denda, mereka cuma pajaknya kalau mereka laporin itu, misalnya bagi yang punya CV dan NPWP itu cuma kena 5% dari omset, sedangkan yang enggak itu 10% gitu. Dalam jangka panjang itu akan lebih memberatkan kalau kita tidak punya legalitas. Emang sih tadi Bapak Hafid bilang kita capek-capek di awal, tujuannya apa ya, biar legal, biar ke depannya itu lancar dan semoga nggak ada masalah. Tapi kan namanya juga kehidupan pasti nanti ada masalah ya, dan nanti ada aja jalan. Jadi gitu sih, mereka itu ilegal. Dan misalnya ini contohnya ya, karena saya nyambi jadi PNS sebagai pembina mutu hasil perikanan, kemarin saya training di kampusnya Pak Hafid di UNP tentang SSOP dan GMP. SSOP ini adalah Standard Sanitation Operational Procedure. GMP ini Good Manufacturing Practice, terus HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. Jadi kayak katakanlah raki maco, kemarin itu saya angkat raki maco. Raki maco itu yang beredar di pasaran itu hanya sedikit yang punya PIRT atau PIRT itu izin rumah tangga, perusahaan industri rumah tangga. Sedangkan dalam legalitasnya undang-undang yang berlaku, suatu produk makanan itu kalau tidak ada MD, atau MD ini adalah izin yang dikeluarkan oleh BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia, untuk diedarkan di dalam negeri, itu MD namanya. Kalau nggak punya MD, dan itu sebenarnya itu ilegal dan bisa kena denda 2 miliar, sebenarnya seperti itu. Sedangkan pada kenyataannya, jangankan punya PIRT, SKP saja nggak lolos. SKP itu standar, pokoknya standar minimal
SOP gitulah. SOP produk ini alirannya kemana dari proses praproduksi, produksi dan pasca produksi itu harus higienis karena produk makanan kan itu jabatan saya sekarang harus higienis. Itu sebenarnya bukannya nggak lolos, bahkan nggak ada gitu. Jadi apa yang kita makan itu ya kasusnya untuk produk perikanan Sumbar faktanya seperti itu, bisa dibilang 90% itu ilegal, nggak berizin, kayak kandungannya tidak layak sebenarnya, terus kayak misalnya nih buat, saya tidak bermaksud menjatuhkan ya, tapi kemarin itu ada contoh kasus di suatu daerah di Sumbar, mereka bikin abon sama salai, tapi tempat produksi mereka itu lantainya masih tanah, terus berseberangan sama kandang hewan ternak. Sedangkan untuk SOP-nya itu harusnya ya lantainya itu keramik dan dari lingkungan sekitar itu 100 meter lah jaraknya steril. Seperti itu Pak Hafid. Boleh tambah Pak Tegar? Oh ya, silakan. Bentar ya Pak Yuda. Apakah Pak Hafid berkenan sama jawaban saya? Halo Pak Hafid. Terima kasih Bang Tegar sudah dijelaskan. Ya, terima kasih Pak. Sudah jelas. Pak Yuda. Oke, ini sebagai tambahan ya, kenapa kita harus menggunakan CV. Tentunya kalau bagi saya itu, poin keuntungannya itu ada dua. Yang pertama legalitas, itu terkait dengan kepercayaan kerjasama kita sama vendor. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan cash flow CV kita sendiri, di mana ketika kita itu membuat CV, kita bisa melakukan sistem PO, invoice, dan pembayaran N30. Nah, tentunya itu untuk membeli bahan baku dan pembayaran N30 itu sangat berhubungan dengan waktu keuntungan yang kita dapat gitu. Jadi kita modalnya di akhir, keuntungan kita dapatnya di akhir. Itu untuk cash flow ya. Nah, penjelasan cash flow berikutnya itu setiap pembayaran untuk perusahaan-perusahaan PT atau BUMN itu harus mencantumkan apa yang tertera yang di CV tadi seperti NPWP, rekening perusahaan. Karena setiap pembayaran di perusahaan besar itu tuh ada pajaknya. Nah, itu yang sebagai tambahan sih untuk pentingnya CV ya. Begitu Baik. Pak Tegar. Terima kasih Pak Yuda atas masukannya, sangat saya hargai tambahan seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Pak Miko, Pak Alvis, Ibu Danti, Pak Suri, Pak Bima. Iya, Pak Tegar mau tanya dong. Ya silakan Pak Miko. Kalau misalnya ngomongin legalitas kan kayaknya serem ya, sebentar. Kan kayaknya serem gitu bikin usaha, jadinya takut dianggap ilegal. Terus sebenarnya itu ada standar minimum nggak sih sebuah usaha itu perlu dilegalitaskan gitu, dilegalisasi gitu ya. Maksudnya biar kan misalnya orang yang baru mulai usaha kan terkadang ada modal pastinya, modal baru dikit. Kalau harus ngurusin udah baru mulai udah ngurusin macam-macam, bikin CV lah apalah itu kan bikin biaya, udah ada biaya lagi. Nah itu ada standar minimumnya nggak sih usaha itu perlu dilegalisasi atau enggak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas Sebentar pertanyaannya Mas Tegar, Pak. sebelum dijawab kita sapa dulu yang baru masuk ini, Mas Alvin. Halo Mas Alvin. Masih di mute. Ada Aulia juga itu. Ada Aulia juga. Lagi di mana tuh Pak Calvin? Kayaknya sebelahnya ini nih. Sebelahnya tas kosong. Oh, di belakang kali. Lagi ngumpet. Mas Alvin, sesuai dengan kayak yang tadi nih, kita pada memperkenalkan diri dulu. Sebentar saya potong ya Tegar ya. Ini biar. Oke, siap Pak. Tapi udah ingat kan pertanyaannya, jangan lupa nanti lupa menjawab nanti ya. Silakan perkenalan diri Mas Alvin. Salam kenal semuanya, saya Alvin. Terus apa lagi Pak Reza?
Domisili. Domisili sekarang, terus kerja di mana? Domisili. Oh ya, domisili saya di Jakarta. Sekarang saya bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang retail sebagai budak korporat. Udah sekian. Oke, terima kasih Mas Alvin. Status masih gantung, udah. Cowok semua, woi. Oke, terima kasih Alvin. Kita lanjutkan ke Aulia Rifki. Aulia. Silakan Aulia. Bang Reza. Deh. Sorry, Wak. Anda pandai pakai Zoom, Bang. Apa kok? Perkenalan diri. Perkenalan diri dulu, karena yang lain tadi sudah memperkenalkan diri. Pakai bahasa Indonesia ya, soalnya ada orang bukan Minang. Nah, aku nak ngerti. Ansur. Iya, Den. Indah mengerti Den tuh, alay. Suri. Ya, selamat siang, selamat sore ya semuanya. Nama saya Aulia Rifki, asalnya dari Sumatera Barat. Sama lah sama Bang Reza, Yuda, Alvin, Tegar. Satu jurusan juga sama Alvin, sama Yuda. Terus sekarang mendomisili di Cikarang. Cibitung. Apa lagi? Udah, itu aja. Udah, cukup. Oke. Terima kasih Mas Aulia ya. Mungkin ini kita lanjut ke pertanyaan dari Jumeko tadi. Mas Miko. Mungkin bisa dijawab Mas Tegar. Gini ya, itu sejujurnya saya tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Cuman menurut ini pandangan pribadi saya ya, dan pengetahuan yang saya akumulasi, kita itu ya boleh-boleh aja berusaha. Maksudnya kan tadi saya udah bilang kayak industri makanan Abon sama Saleh tadi ya, pada faktanya masih beroperasi, masih ngirim barangnya sampai ke Tangerang, sampai ke Jakarta, bahkan sampai ke Malaysia barangnya. Maksudnya gini, pemerintah itu mendukung dalam artian usaha ilegal tadi kan tidak dibrodol sama Satpol PP, Pak Miko. Dibiarkan, dibimbing. Nah, itulah fungsinya jabatan sambilan saya sebagai pembina mutu hasil usaha perikanan. Itu dibimbing biar mereka menuju ke aspek legalitas biar usahanya berkembang. Jadi kami mengadakan training, kami mengadakan bantuan kepada unit-unit usaha tadi. Misalnya kan training kemarin itu training SKP kan, standar kegiatan produksi. Sebenarnya saya lupa sih SKP itu apa. Karena terlalu banyak singkatan SKP di pekerjaan sambilan saya sekarang. Jadi itu dibiarkan dan tidak dibrodol sama pemerintah karena sebenarnya Indonesia itu kan 80% ekonominya hidup gara-gara usaha-usaha kecil seperti itu walaupun legalitasnya dipertanyakan. Terus yang kedua, pemerintah kan mengarahkan mereka biar jadi legal. Misalnya kemarin itu ada bantuan insentif COVID kan salah satunya harus ada NIB biar dapat bantuan operasional sekian juta atau keringanan listrik buat produksi atau bantuan tunai ataupun yang pinjaman modal 0,6% 1 tahun kan banyak pemerintah bikin bantuan lah buat UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Itu tujuannya buat mendorong yang tadi dalam tanda kutip ilegal tadi biar jadi legal, biar jadi terdata, yang seperti masukan dari Bapak Yuda biar cash flow-nya jelas, biar pajaknya jelas dan pendapatan negara juga jadi jelas. Jadi kan tadi saya sih bilangnya itu kan bukan kata saya, kata orang-orang sufi hukum. Dalam tanda kutip sufi hukum yang benar-benar hitam putihnya itu berdasarkan hukum. Tapi saya jujur saya bukan orang seperti itu. Hanya orang hukum seperti itu yang ngomong perusahaan ini legal, perusahaan itu ilegal, harusnya perusahaan ilegal ini didenda atau dibrodol atau apa. Tapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari saya kepada Pak Miko. Apakah Pak Miko berkenan? Ya, terima kasih Pak Tegar. Intinya sih nggak seseram itu ya di kenyataan di lapangan. Ya, nggak seseram itu dia. Bukan pembiaran sih.
dibiarkan tetap ilegal, tapi dibina biar kita rangkul rekan-rekan yang atau mungkin rekan yang baru mulai ini kita rangkul buat aspek legalitasnya biar pengembangan usahanya juga makin lancar dan pemerintah juga senang gitu ada transparansi usaha. Sekian. Oke, terima kasih Mas Tegar. Mungkin kita lanjut ke materi berikutnya aja ya. Tadi ada 2 materi kan ya? Oh ya, boleh. Ya, oke. Mungkin akte pendirian CV-nya udah selesai dibahas nih. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan lanjutan bisa langsung ditanyakan secara pribadi aja. Mau itu Boleh. via Welcome, WA ataupun via lain ya. Kita akan lanjut ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Mas Tegar. Silakan Mas Tegar. Baiklah, sebentar ya. Terima kasih Mas Reza atas bantuannya. Ini sih orang-orang bilang ini dapur perusahaan, gitu. Tapi saya sih santai aja. Kan kita udah sampai ke hakikat teman satu kolor ya. Ini tentang Satu kolor sama Yuda doang, jangan main-main lain. Yaudah, kita teman satu kasur dan satu selimut. Sekasur sama tiduran. Pada faktanya kan seperti itu ya. Ini saya sharing terbuka, ya enggak terbuka tapi tidak telanjang ya. Tentang Padang Aquarium Junior, gimana saya mendirikan usaha ini. Bentar. Nah, teman-teman kelihatan kan? Udah kelihatan Pak Tegar. Oke. Nah, ini logo ya, logo resmi Padang Aquarium Junior. Terus hal pertama yang saya lakukan itu adalah mencari hari kerja efektif 1 tahun. Saya lihat ketentuan menurut Undang-Undang Tenaga Kerja itu dalam 1 tahun itu karyawan berhak cuti 12 hari. Terus saya lihat kalender merah di Indonesia itu gabungan antara libur nasional dan cuti bersama itu ada 20 hari. Saya lihat dalam 1 tahun itu ada 52 hari Minggu. Itu hal pertama yang saya hitung. Jadi hari kerja efektif 1 tahun itu adalah 365 hari dalam 1 tahun dikurangi 12, dikurang 20 dan dikurang 52 hari. Dapatlah angka 281 hari. Untuk melihat hari kerja efektif 1 bulan itu dibagi 12 berarti ada 23 hari kerja efektif dalam 1 bulan. Itu hal yang pertama saya lakukan. Ini serius ya, nggak bercanda. Nah, selanjutnya modal usaha kami itu 50 juta rupiah dan 10 tahun pengalaman di bidang akuarium. Shareholder-nya ini siapa? Ini Bu Andanti yang bikin ya. Ini saya pribadi. Tegar itu siapa? Siapa itu Tegar? Itu sepertinya harapan Bu Danti itu kayaknya. Kode ya biar botak ya. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau kata Hafid kayak artis bokep ya. Apa-apa tuh? Yang ini saya itu duit saya pribadi 48 juta yang ya teman-teman udah pada tahu lah yang harusnya ini buat tabungan saya nikah tapi saya sakit jadi ya udah daripada saya mati tidak meninggalkan apa-apa saya mau berusaha. Sama rekan saya itu namanya Hanafi. Wah, ganteng ya Hanafi di sini. Itu modal Hanafi waktu itu ada 2 juta. Itu apa ya? Karena dia resign terus dapat 1 bulan gaji dan pengalaman selama 10 tahun di bidang akuarium. Itu shareholder-nya yang kami jadikan sebagai modal usaha. Nah, breakdown-nya itu 50 juta tadi untuk sewa tempat di Padang di Jalan Anduring, Jalan Dr. Muhammad Hatta, Anduring, Jalan Dr. Muhammad Hatta nomor 31 Anduring, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji. Di Kota Padang itu selama awalnya 1 tahun mereka letakin harga itu 10 juta. Cuman kami nego, kami pengen ngambil 2 tahun 16 gimana. Terus mereka minta naik lah 1 jadi 17, oke deal. Terus untuk biaya dekorasi tempat, jadi tempatnya itu kami bikinlah itu rak, etalase. Bagi teman yang udah pernah
ke akuarium ya seperti Bu Danti, Pak Alvin, Pak Alvis, Pak Bima, siapa lagi nih? Ya itu dibikinlah rak untuk akuarium, etalasenya, akuariumnya dibikin itu kurang lebih 13 juta. Dan 20 juta ini belanja modal, maksudnya belanja modal di sini ya beli seperti makanan ikan, mereknya misalnya Takari gitu kan, terus mesin-mesin akuarium, hiasan akuarium, ikan hiasnya, dan lain-lain. Setelah itu saya anggarkan itu, anggaran biaya operasional itu saya estimasi waktu itu ya. Ini ya total anggaran biaya operasionalnya itu estimasi 185 juta sih, ini typo. Dan breakdown-nya itu gaji selama 2 tahun itu saya anggarkan 144 juta untuk listrik, air, keamanan, dan amal. Ya ini pada kenyataannya emang setelah kita ngasih uang keamanan juga kadang satu hari itu ada juga minta sumbangan, minta sedekah, ya udah kalau ada duit kita kasih, itu dianggarkan untuk 2 tahunnya 24 juta. Soal tempat tadi kan fixed cost ya 17 juta. Tapi yang gaji sama ini, gaji listrik, air, keamanan, dan amal ini itu tentatif sih. Tapi kan itu masih untuk rancangan anggaran biaya. Di per bulannya itu ada breakdown lagi. Itu tadi kan dibagi 24, dapatlah gaji 6 juta, listrik, air, keamanan, amal itu 1 juta, untuk sewa tempat 700.000, jadi dapatlah angka 7.700.000 untuk biaya operasional 1 bulan untuk Padang Aquarium Junior. Di breakdown lagi itu operasional harian, 7.700.000 dibagi 30, itu dapat 260.000. Di sanalah angka biaya operasional toko kami itu masih, kalau kata orang Padang itu masih palapeh makan sih, itu masih operasional aja, belum keuntungan gitu. Agar toko itu bisa beroperasi sehari-hari selama 2 tahun. Terus setelah itu saya menetapkan target omset. Target omset itu saya tetapkan 470 juta dalam waktu 2 tahun. 2 tahun itu kira-kira 2 kali lipat modal usaha ditambah biaya operasional. Modal usaha tadi adalah 50 juta, biaya operasionalnya 185 juta, jadi 235 juta. Saya berharap 235 juta ini bersih yang bisa didapatkan oleh toko selama 2 tahun. Itu harapan saya ya, makanya namanya target omset. Terus untuk target pendapatan bersih harian itu, nah kenapa tadi saya mencari hari kerja efektif, 235 juta harapan saya tadi, dibagi 281 hari kerja efektif dalam 1 tahun, dibagi 2, karena 2 tahun kan, dapatlah angka untuk mencapai target itu harus 420.000 pendapatan bersih 1 hari. Dan itu tinggi sih. Pada awal-awal pendirian, pada awal-awal kami beroperasi, banyak sih orang bilang saya gila. Gila tuh terlalu tinggi. Tapi pada faktanya, alhamdulillah, 10 hari dalam 1 bulan targetnya tercapai gitu. Sebelum resesi ya. Itu dari bulan April, Mei, Juni, Juli sampai Desember lah, lagi jaya-jayanya. Januari, Februari, Maret kemarin itu ada penurunan karena kita udah resesi. Nah, kenapa saya ada target pendapatan harian? Karena ini buat sistem penggajian. Jadi kan kenapa 6 juta itu gaji bulanan? Dari 1 bulan itu kan ada 30 hari. Penggajiannya itu 1 harinya 70.000. Kalau misalnya kerja full gitu kan dalam 1 bulan, berarti gajinya bisa dapat 2.100.000 1 kepala. Itu saya sama Nafi gitu kan. Kenapa ada target itu? Ya adalah untuk bonus prestasi. Kalau mencapai target 100% alias 420.000, ada bonus prestasi 30.000. Kalau misalnya target hariannya tercapai 50%, bonus prestasinya 15.000. Untuk Padang,
waktu tahun 2020 UMR Padang itu 2,4. Tapi kalau sistem penggajian seperti ini, kalau misalnya tiap hari buka itu kan dapatnya, kalau misalnya gaji aja itu 2.100.000 satu kepala. Kalau sama indeks prestasi 3 juta. Tapi satu hal yang waktu itu tidak saya perhitungkan, tapi alhamdulillah bisa ke cover adalah ini. Listrik, air, keamanan sama amal ini ternyata itu ya itu sesuai kesepakatan saya sama Nafi dulu, kalau mau makan ya udah kita pakai biaya operasional. Ternyata bengkak di sana. Jadi makannya Nafi aja ya satu kepala itu 40.000 satu hari buat makannya aja. Jadi kalau misalnya kita lihat di sistem penggajian ini ya, kalau misalnya dia cuma tanpa bonus prestasi, satu kepala dapat 2.100.000, itu kan saya melanggar undang-undang ya, karena tidak mencapai UMR 2.400.000. Tapi pada faktanya dia di 70.000 ini dia terima bersih. Makannya dan lain-lain itu udah yang ya rata-rata 40.000. Jadi pada faktanya sih, walaupun tanpa bonus prestasi, Nafi itu terima 3.300.000. Itu bagi ukuran Padang sih itu gede ternyata. Soalnya saya juga ada rekan bisnis ya, bisnis ice drink atau barbershop atau produk makanan lain itu, mereka itu gaji karyawannya itu ya cuma nggak nyampe 2 jutaan lah gitu. Sangat kayak mungkin 50-70% UMR gitu kan. Dan menurut saya sih dengan seperti ini, semoga pembelaan saya tidak melanggar hukum gitu. Terus nanti untuk bagi hasil, karena ini waktu itu saya sih ngeklaim diri saya co-owner. Kenapa co-owner? Karena waktu itu share-nya sebenarnya 65/35. Cuman pada waktu awal kami kekurangan modal dan sponsor saya di CV tadi mau masuk. Nah, jadi akhirnya modal saya dikurangi sekian persen, Nafi sekian persen. Tapi bulan kemarin sponsor minta modalnya balik, ya udah saya pribadi ngasih duit karena ada kerjaan lain juga, ngasih duit ke sponsor itu, akhirnya modal sponsor itu balik ke saya untuk shareholder-nya. Jadi ada termen owner dan co-owner. Kalau owner itu kalau dia memiliki saham 70% atau lebih bisa dibilang owner. Makanya sekarang itu saya ngeklaim diri saya owner. Padahal sebelumnya kan saya bilangnya co-owner. Jadi nanti untuk sistem bagi hasilnya setelah pendapatan bersih itu kan, jadi kan tadi yang saya bilang misalnya 20 juta tadi belanja modal ya, kayak mesin, ikan hias, makanan ikan. Hah? Lanjut, makanan ikan. Makanan ikan. Nah, misalnya satu hari itu ada transaksi jual beli 2 juta. Buat biaya mesin segala macam itu katakanlah 1 juta gitu kan. Jadi ada 1 juta keuntungan kotor. 1 juta keuntungan kotor dikurangi operasional tadi 260.000 ya. Jadi ada kira-kira 700 ribuan. 700 ribuan itulah yang nanti dibagi hasil antara saya sama Nafi, 70-30. Yang 260.000 tadi itu misalnya kan 260.000 karena tadi mencapai target, gaji saya 100 gitu kan. Nafi gajinya 100 dan ada operasional makan 40.000, jadi 240. Jadi kira-kira ada 20.000 yang sebagai duit kas operasional buat Padang Aquarium Junior. Duit kas ini nanti ditumpuk-tumpuk ya buat bayar toko atau buat bayar sewa toko ataupun buat bayar listrik dan segala macam lain sebagainya. Sepertinya sekian dan terima gaji. Terima fee. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Mau tanya. Terima kasih Mas Tegar.
Oke, mungkin sudah ada pertanyaan ya Mas Suri, kayaknya bersemangat sekali. Silakan Mas Suri. Ini mau tanya, ini udah berapa lama jadinya berdirinya? Ini terima kasih Pak Suri atas pertanyaannya. Ini berdiri dari Februari 2020, berarti sekarang udah memasuki bulan ke-15 operasional. Tapi Pertama masih kali jalan. Masih jalan, alhamdulillah. Tapi faktanya sekarang sih hutang masih 5 jutaan, aku pusing. Mau tanya ini kan kalau dari rinciannya kayaknya apa namanya terinci gitu ya. Ya terus juga apa namanya kayak udah tahu berapa dan segala macam. Nah, ini kan ada modal dan segala macam gitu ya. Nah, itu modalnya di awal aja, terus nanti sisanya operasional, terus gaji segala macam, atau mungkin di tengah ada tambah modal lagi dan segala macam. Oh, gini Pak Suri, pada faktanya pas di awal itu modalnya cuma 30-an juta saya pribadi, 2 juta Nafi, dan tadi ada sponsor masuk kan. Jadi itu total 50 juta. Itu modal awal, tapi di kenyataannya ini saya sih, kalau saya pribadi sih tidak setuju sama cara pengelolaannya Bapak Hanafi, tapi ada juga orang-orang yang setuju sama cara pengelolaan Bapak Nafi. Jadi Bapak Nafi itu mengelola toko ini kayak ngambil barang itu banyak dan ngutang. Makanya tadi saya bilang ada hutang kira-kira 5 juta, dan hutang itu dicicil dari laba bersih. Jadi laba bersih itu sampai detik ini belum pernah kami nikmati karena masih nyicil hutang seperti itu. Nah, hutangnya ini ke siapa? Hutangnya juga ke pribadi saya. Kenapa ke pribadi saya? Karena tagihannya ke saya. Udah, saya kebetulan alhamdulillah ada rezeki lebih, udah saya bayar seperti itu. Sebenarnya itu kalau saya pribadi sih saya tidak suka dan tidak setuju dengan cara seperti itu. Maksudnya kalau emang pengen, saya pribadi pengen main aman lah. Kalau mau nambah belanja modal, nanti dari keuntungan itu kita beliin modal lagi, dari keuntungan itu kita beliin modal. Itu menurut saya, tapi menurut Bapak Hanafi sebagai orang kepercayaan saya untuk mengurus toko itu, pemikiran beliau lain. Beliau kayak, ya udahlah, kita belanja aja, nanti kalau ada duit bayar, nanti kalau ada duit bayar, seperti itu Pak Suri. Jadi bukan tambahan modal di pertengahan sih, lebih tepatnya kami ngutang sih. Gitu. Jadi kayak cover gitu ya, kayak cover misalkan ada operasional apa yang nggak bisa di ini, akhirnya owner yang handle gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau punya bisnis itu siap-siap mental lah gitu, tekanan mental, ada hutang sama pihak-pihak terkait gitu. Nah, ini kan Tegar masih kerja juga ya. Terus juga ini kan ada usaha ini. Nah, Tegar apa namanya kayak datang tiap hari ke situ atau by call aja atau tiap minggu atau gimana kontrolnya? Dulu sih waktu masih nganggur sih tiap hari, hampir tiap hari. Kalau sekarang sih mungkin sekali 2 hari gitu, sekali 2 hari ngambil duit aja gitu. Kalau kontrolnya kontrol by call. Kalau misalnya kan Tegar juga masih ngehandle yang online ya, online di Tokped atau di Instagram atau di GoShop. Kami juga udah ada di online ya. Itu Tegar ngandal, soalnya waktu Tegar bilang, ayo kita bikin Tokped gitu kan sama Pak Nafi, terus ngapain kayak gitu, ayo kita bikin akun di Google gitu kan, di Google Bisnis, ngapain seperti itu. Beliau itu masih konservatif dan tradisionalis lah cara bisnisnya, sampai pada satu saat itu mata beliau terbuka, ada orang dari Basco Grand Mall di Padang itu, kira-kira 12 kilo jaraknya dari toko kami. Orang itu ke toko kami karena tahu toko kami itu ada di Google. Orang itu ngelihat, padahal dari rumahnya ke toko kami itu ada 8 toko akuarium yang kami tahu. Nggak kelihatan sama mereka. Soalnya 8 itu nggak ada profilnya di Google, nggak ada di Google Maps. Kami ada. Nah, itu kan karena saya ngandel online, terus karena sekarang udah ada pekerjaan, jadi
Waktu nganir online itu saya serahkan ke Bapak Nafi, tapi beliau tidak berkenan. Dia bilang pusing ngurus-ngurus gituan. Dan waktu itu karena saya nganggur, jadi ya udah saya bikin website, saya bikin profil Google, saya bikin profil Tokped. Karena saya ngehandle di online, jadi saya juga ngambil gaji lah dari jatah saya tadi. Tapi dari awal nggak ngambil jatah atau gimana? Masih, saya ngambil jatah kok. Kan, ya? Ngambil jatah, tapi saya nggak ngambil full. Ini faktanya saya cuma ngambil itu 20 sampai 40 ribu satu hari buat gaji saya. Ownernya malah lebih miskin dibanding co-ownernya. Co-ownernya tetap gaji full gitu. Terus kebijakan-kebijakan dan segala macam juga lebih banyak ininya co-ownernya kayaknya tadi ya? Iya, malahan lebih banyak co-ownernya gitu. Karena pengalamannya tadi, Dan saya ya udah percaya aja lah, bismillah gitu. Gitu sih. Dan itu mungkin itu sisi jeleknya saya karena waktu itu siapa ya ngomong ya? Bukan teman Arga tadi, Hafid tadi ngomongnya, lu gila ya bikin akuarium, lu aja nggak tahu apa-apa tentang akuarium gitu. Terus saya sih ngomongnya ya udah saya percaya sama Nafi gitu. Berapa duit? 30 juta. Gila lu, kalau gue sih kalau ada 30 juta mending gini ya, kau mendang mending lah gitu. Kalau saya sih kau percaya gitu. Mending gini ya, sampai akhirnya saya udah tahu lah, maksudnya tahu barang-barang akuarium itu apa, cara handle ikan yang baik dan benar itu apa, bersihin akuarium gimana. Kan karena waktu saya nganggur kan saya hampir tiap hari di sana. Jadi saya juga belajar dalam 6 bulan saya udah bisa 80% skillnya Bapak Hanafi lah. Yang saya belum bisa itu skill bikin akuarium dari kaca, itu saya belum bisa. Sama skill dekor, itu saya belum bisa. Cuma 2 itu yang belum saya bisa. Gitu sih. Oke, lanjut teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Suri. Selanjutnya nih Lord Y nih. Y dulu, Yuda dulu ya. Dari tadi udah ngangkat tangan ya. Silakan Yuda. Baik, terima kasih Pak Reza atas kesempatannya. Boleh di-share lagi Pak Tegar untuk breakdown cost-nya? Mana ya? Bentar. Yang mana Pak Yuda? Yang breakdown cost Pak Tegar, yang Oh, di ini awal breakdown. tadi. Ini? Nah, yang per bulannya aja. Oh, per bulannya aja. Oke. Nah, ini kan Oke, ini kan ada salah satu breakdown cost-nya itu adalah gaji ya, 6 juta ya, Pak Tegar ya. Iya. Nah, ini berarti untuk gajinya Pak Nafi sama Pak Tegar berarti apa ya? Iya, Bapak Yuda, benar sekali. Oh, berarti ini tadi kan untuk pembagian hasil itu setelah dipotong biaya operasional ya, Pak Tegar ya? Iya. Berarti ada 2 kali penerimaan hasil berarti ya? Insya Allah. Tapi pada faktanya dari gaji sama dari keuntungan gitu ya Pak ya? Iya, benar. Pertanyaannya apa ya Pak? Nggak, cuma konfirmasi aja sih Pak. Oh ya, baik. Ya benar sekali Pak Yuda. Terima kasih Pak. Jadi Nafi dapat gaji, saya dapat gaji. Nanti kalau udah ada laba, nanti baru dibagi. Oke. Nambah deh Bang. Terserah Yuda lah, terserah Yuda. Oh, nambah. Oh, silakan Pak Yuda mau nambah. Nah, jadi kan sebelumnya itu kan pasti ada ini ya, maksudnya itu kan ada modal ya. Modal, terus ada perjanjian. Itu perjanjiannya kayak apa sih sebelumnya? Ya, terus bagaimana sih biar perjanjiannya itu tuh terjadi gitu? Saya percaya apakah ada di atas kertas atau enggak? Oh, enggak sih. Emang sistem percaya sih. Ini salah sih. Oh, itu gitu. Saya akui secara itu salah, tapi perjanjiannya saya percaya penuh sama dia, sama Bapak Hanafi, sama beliau. Tapi nanti hasilnya dibagi seperti ini. Tapi saya bilang
kalau bisa sebelum ngambil barang itu apapun sistemnya, apakah consigning atau orang nitip barang atau apa itu bilang ke saya dulu, baru kalau misalnya saya bilang oke, tapi pada kenyataannya barang itu udah ada di toko, tagihannya nyampe ke saya gitu. Oh, oke. Gitu sih. Oh, tambahan lagi deh. Tadi Ya. kan ini ya, semua tagihan itu diinfo ke Pak Tegar ya. Nah, Ya, itu tagihan itu tuh berupa apa ya? Apakah ada notanya ada atau hanya? nota, Oh, berarti misalnya ya semua. berarti semua pengeluaran ada notanya, Pak? Oh, Ya, oke. ada nota. Ada dokumentasi Nah, nota gitu. nah, Ada oh, beberapa yang kayak misalnya toko plastik nggak ngeluarin nota sih, misalnya plastik 1 kilo gitu kan. nah itu 30.000. menghitungnya itu gimana Pak Tegar? Kan di akhir bulan pasti dihitung tuh. Ya untuk nota pengeluaran itu kalau misalnya emang belanja modal seperti jadi gini. Bentar, ini benar-benar dapur perusahaan sih, tapi ya udahlah. Jadi ini ada cash flow-nya. Bisa lihat kan? Jadi omset saya sampai detik ini itu 291 juta. Keuntungan itu harusnya 117 juta, keuntungan kotor, keuntungan bersih itu harusnya 39 juta. Jadi gini, ini ada cash flow-nya kok. Ya karena teman sekolor ini saya lihatin aja. Jadi ini ada modal, ada nama barang, harga dasar, harga jual, keuntungan, jumlah barang dikalikan gitu. Jadi ada gaji Hanafi, ada gaji saya, ada operasional. Jadi seperti ini. Misalnya bentar ya. Misalnya di sini ada jual beli 988.000, itu kami keuntungan kotornya 386.000. Nah, di antara ini kan ini ada jumlah sisa keuntungan itu adalah 386.000 ditambah sisa keuntungan di hari sebelumnya ada Rp30. Saya juga nggak nyangka ada Rp30. Nah, ternyata pada hari itu Hanafi operasionalnya itu 91.000 cash out. 91.000 ini biasanya breakdown-nya itu bayar listrik 51.000, terus sama makan dia satu hari itu 40.000, jadi dikurangi. Tapi dia juga belanja barang ini di cash out modal. Ini sisa modal ya. Modal yang dari 988.000 tadi, modalnya itu 601.000. Ini kan jumlah sisanya itu ini kan 601.000 tadi ditambah sama kemarin itu ada cash out, dia itu belanja barang tapi akhirnya minus, ditambah ini jadi ada 546.000, tapi dia belanja makanan ikan 283.000, jadi ada 2 cash flow. Jadi ini sisa modal, ini keuntungan, begitu Pak Yuda. Ini cash flow hariannya saya lumayan rajin kok untuk bikin ini tiap hari. Ini saya bikin tiap hari. Jadi ini terdata gitu, omsetnya berapa, keuntungan kotor berapa, seharusnya keuntungan bersih berapa gitu kan. Harusnya 39 juta sih. Cuman ya kenyataannya tidak begitu, masih ada hutang 5 jutaan. Alhamdulillah fix statusnya. Iya, ada alhamdulillah tadi. Alhamdulillah. Seperti itu Pak Yuda. Apakah cukup berkenan sama rahasia perusahaan saya? Cukup Pak Tegar. Oke, terima kasih. Nah, itu Pak Aulia Makasih, mungkin Pak. ada raise hand sih. Oke, bentar dulu ya Aulia ya. Dulu ya, Pak Miko dulu ya. Sabar ya Aulia ya. Oke, Tegar. Tadi Yuda udah selesai ya atau gimana? Ya udah Bang, oke, udah. Oke, Terima ini Gar, kasih, tadi kan dikembalikan lagi. ditulis di situ kan anggaran biaya operasional 2 tahun, terus ada omset 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Kenapa nggak setahun atau 3 tahun gitu? Kenapa patokan utama Tegar itu dari 2 tahun itu? Karena kami sewa tokonya 2 tahun. Awalnya sih pengennya 1 tahun kan. Cuman pengalaman Nafi yang 10 tahun itu ngomong 1 tahun itu biasanya nanti di tahun kedua kalau orangnya rame, tuan tanah pengen tambahan biaya buat sewa tempat. Jadi kita mending langsung ngambil 2 tahun aja, itu satu.
Yang kedua, pengennya nanti kami kalau ada rezekinya kami pengen langsung ambil 5 tahun. Nah, kenapa di breakdown 2 tahun? Karena itu Mas Reza. Makanya saya detailin. Nah, dan itu juga ada perkiraan awal yang meleset. Awalnya kan kami itu pengen cuma 1 tahun aja dan cuma ada 12 akuarium. Tapi pada kenyataannya kami langsung main gila ngambil 2 tahun dan akuarium itu ada 24 ada 24 unit display gitu kan. Akuarium tempat ikan hias. Makanya agak keteteran di awal itu sampai 15 bulan berjalan ada hutang 5 jutaan seperti itu. Tapi kalau ngelihat cash flow kemarin itu, saya juga sempat analisis sama Pak Alvin waktu saya ke Jakarta. Persentase yang seharusnya untung bersih, atau misalnya yang sekarang kan, bentar saya lihat HP dulu. Persentase untung bersih itu kan 40 juta. Sedangkan omsetnya itu 290 juta. Itu 13,8%. Itu termasuk sehat sih. Persentase untung bersih per omset. Harusnya ya. Jadi yang saya pelajari sebelum memberanikan diri terjun di bisnis, apabila persentase untung bersih berbanding sama omset itu di atas 4%, insya Allah bisnisnya sustain. Terus kemarin juga dapat data sih kan dari Pak Alvin kayak kalau yang gross-nya itu di saya sih 40% gross-nya. Operasionalnya emang tinggi. Kalau menurut Pak Alvin waktu itu dari data Pak Alvin saya itu mirip-mirip Unilever lah gitu untuk persentasenya gitu. Serius ya Pak Alvin yang ngomong seperti itu kan. Tegar Unilever. Boleh masuk nggak? Iya. Boleh masuk. Silakan. Konfirmasi nih kayaknya. Ada justifikasi. Kalau kata Pak Tegar kan tadi kan ibaratnya net profit marginnya dia sekitar 13% ya? 13,8. Nah, sebenarnya kalau memang berdasarkan kebanyakan perusahaan besar, di atas 10% itu udah termasuk bagus kalau untuk net profit marginnya. Sedangkan maksudnya rata-rata perusahaan besar itu untuk COGS-nya itu di atas 50%. Operational expense sekitar 30% dan setelah dikurangi pajak itu rata-rata kayak Unilever, kayak Mayora itu di atas 10%. Nah, itu udah ibaratnya kalau berdasarkan data itu ya bisa dibilang udah cukup bagus gitu. Bahkan perusahaan saya sendiri aja cuman marginnya itu total akhir itu cuma sekitar 5 atau 6% lah gitu. Waduh, jadi Pak ya bisa dibilang penjualan Pak Tegar lumayan bagus lah. Mantap. Seperti itu Pak Reza. Terima kasih Pak Alvin. Gitu. Berarti tadi sebenarnya tidak ada alasan khusus ya pada dasarnya ya kalau saya lihat ya. Kan memang karena berdasarkan situasi saat itu dan berdasarkan pengalaman dari Hanafi juga bilangnya kalau setahun nanggung, kalau 3 tahun kelamaan mungkin ya. 3 tahun nggak ada modalnya waktu itu, Pak. Oh iya, 3 tahun nggak ada modalnya. Saya ada duitnya telat gitu. Oh gitu, oke. Makanya diambil 2 tahun. Oke, terima kasih Mas Tegar. Oke, selanjutnya Aulia, silakan Aulia. Pak Miko duluan apa saya duluan nih? Aulia duluan, Aulia aja. Miko terakhir. Miko. Oh, sekalian doa nanti. Makasih Pak Tegar atas sharingnya. Ya, to be honest, saya bukan orang bisnis atau background bisnis yang mengerti masalah seperti itu ya. Tapi sedikit penjelasan dari Bapak membuat saya sedikit melek dan mengerti betapa susahnya mungkin mengelola bisnis. Tapi mungkin saya yakin nggak sesimpel itu sebenarnya. Ada banyak banyak kesulitan yang mungkin Bapak temui dari hari ke hari gitu. Cuman yang pertama saya salut dulu, terima kasih. Yang kedua, sebagai orang awam, penjelasan dari Bapak Tegar tadi saya lihat memang mudah dipahami, tapi sejatinya itu masih sangat makro ya, walaupun dijelasin sampai ke hariannya seperti itu. Ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan. Yang pertama, saya nggak tahu nih, Pak Tegar tadi kan udah bikin catatan hariannya ya, hariannya dan rajin mengupdate. Nah, mungkin pada dasarnya untuk lebih mudah merekap itu semua, mungkin ada agenda bulanan atau 6 bulanan atau 1 tahunan. Ada nggak Pak Tegar bikin agenda plan versus aktual yang pertama? Contohnya
dari breakdown yang detail tadi, sehari harus minimal ngasilin uang 420.000 ya kalau nggak salah ya, 420.000, itu plannya seperti apa dan aktualnya seperti apa? Apakah divisualisasikan ke dalam bentuk grafik, chart, atau seperti apa? Yang pertama, pertanyaannya itu, Ya. apakah ada? Yang kedua, apakah Bapak melakukan planning atau annual planning? Saya nggak bicara tentang planning bisnis yang awal ya, karena itu udah Bapak jelasin. Planning bisnis yang pertama Bapak jelasin tadi, itu saya ngerti secara datum untuk menjalankan bisnis. Nah, ada hal yang nggak terlihat di dalam bisnis yang menurut saya ada. Minta maaf nih kalau saya salah ngomong, karena saya bukan bisnismen. Ada yang bisa dilakukan oleh perusahaan itu namanya annual planning. Ada beberapa hal yang tidak terduga. Contoh inflasi. Contoh hal-hal yang tak terduga lainnya itu kenaikan upah dan lain-lain. Mungkin bisa dibilang usaha Pak Tegar masih bisa dianggap, oh gue CS lu CS gue, santai. Tapi kan kita bicara sekian tahun ke depan, berharapnya kan perusahaannya membesar. Terus nanti long term planning-nya, contohnya itu apa? Misalnya Bapak beli Takari ya, Takari tahun 2020 awal, itu misalnya berapa? Modalnya satu bungkus itu berapa kira-kira? Ini langsung saya jawab atau bagaimana? Jawab aja, singkat aja. Jawabnya berapa kira-kira? Ya, jadi itu untuk Takari itu harganya tahun 2020 itu satu bungkus 3.000 dan kami jual itu eceran 5.000. Tapi sekarang harga Takari itu 3.500, tapi kami masih jual 5.000. Oke. Itu satu. Oke. Makasih Pak, cukup sampai situ aja. Nah, menurut saya setelah dilakukan perencanaan awal. Nah, perencanaan awal itu harusnya di breakdown lagi dari tahun ke tahun. Nah, untuk misalnya masuk ke 2021 nih, yang tadinya harga Takarinya 3.000, sekarang kan naik dari 3.500. Next year akan jadi berapa? Next year akan jadi berapa? Gitu. Nah, itu mungkin saran aja ya, sifatnya saran. Apakah Bapak melakukan itu atau tidak? Kalaupun melakukan itu, sejauh mana yang Bapak lakukan? Apakah untuk semua produk atau untuk produk-produk tertentu saja? Dan terakhir, pasti ada biaya tak terduga ya. Tadi contohnya kan amal dan lain-lain. Itu mungkin saya nggak bisa komentar. Tapi di bisnis ikan sendiri, namanya makhluk hidup ya pasti bisa mati. Ikannya mungkin bisa mati. Terus ada yang mungkin dalam tanda kutip NG ya, not good lah ibaratnya. Not good, nanti nggak bisa kejual dan segala macam. Nah, di dalam planning bisnis tadi belum terlihat apa yang akan Bapak lakukan ketika mengalami kesulitan seperti itu, ikannya mati atau pahit-pahitnya si rekan bisnis Bapak misalnya nggak bisa dipercaya seperti itu. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan secara awam aja. Sebagai orang awam, mungkin saya butuh penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aulia atas pertanyaan sarannya. Yang pertama tadi ya, saya ada sih bikin data rekapitulasi. Jadi ini dari bulan Februari. Ini sebenarnya ada grafiknya sih. Ini kan bisa dibikin grafik ya, tapi kan bisa dilihat. Untuk bulanan ya. Bulanan ada data keuntungannya itu berapa dan omsetnya itu berapa. Seperti ini misalnya omset bulan Februari awal itu 11 juta, Maret 11 juta. Ini benar nggak ya? Oh ya benar ya. Maret juga 11 juta, April naik. Ini ada dan itu saya bikin grafik kok. Ini kan bulanan, rekap bulanan, begitupun hari efektif. Hari efektif itu saya bikin, misalnya di bulan Februari itu hari efektifnya 28, berarti yang ini tadi dibagi 28. Dapatlah segini semuanya. Itu, bentar. Itu saya bikin, dan bentar ya. Kayak share screen. Nah,
Ini juga saya bikin itu grafik penjualannya gimana, ada naik turun. Ini gimana? Ini untuk saya juga bikin grafik harian di bulan Februari, Maret, April, tapi ini kemarin sampai bulan Juni itu saya bikin. Itu untuk pertanyaan pertama ya. Maaf Pak, boleh celah dikit nggak? Dikit aja. Ini. Saran sih sebenarnya, bukan celah. Ya. Itu grafik ya. Kalau sebagai orang awam saya nggak ngerti sebetulnya. Akan lebih baik itu misalkan Bapak bagi per hari ya itu ya. Iya, ada yang per hari dan ada yang bulanan. Kalau ya, yang ini bentar. Mungkin lebih bijaknya dibikin plan versus aktual. Bapak plannya sehari kan 420.000. Aktualnya Bapak dapat berapa? Di kiri misalnya plan 420, aktualnya misalnya 500, alhamdulillah. Gitu. Ya, jadi baik. mungkin bisa sebagai masukan aja, siapa tahu bisa lebih baik ke depannya. Oh, siap. Terima kasih Pak Ulia masukannya. Itu emang kita itu, ini saya bukannya sharing, saya malah yang dapat ilmu gitu kan dari pertemuan kita hari ini. Itu untuk pertanyaan yang pertama, saya bisa jawabnya seperti itu. Yang pertanyaan kedua dari Bapak Aulia tentang planning ya. Kembali lagi kepada yang saya percaya sama Bapak Hanafi. Planning itu sepertinya pas awal-awal itu kami belum ada kolam koi. Kita bikin planning kolam koi, oke, ada kolam koi. Awal-awalnya itu kami belum jual apa karena emang belum ada modal. Akhirnya kami itu menambah diversifikasi barang. Untuk planning ke depannya, kami itu pengennya untuk lokasi tetap, tapi kami pengennya sih nggak sewa lagi, kami pengennya beli tempat itu, atau misalnya kalau emang sewa, kan itu kan ukurannya kira-kira 4x5 ya, tapi kan di belakang toko itu ada kamar, pengennya nanti kami bobol kamar itu biar tambah gede ukuran toko kami. Yang ketiga, tadi yang Bapak Aulia bilang harga Takari awalnya 3.000 jadi 3.500. Kenapa saya jual 5.000? Karena waktu itu diskusi sama Pak Alvin. Pak Alvin itu kan posisi beliau kan key account manager untuk produk retail. Ada insight dari beliau kalau produk dengan yang fast moving itu mending ambil marginnya kecil. Jadi orang-orang bilang ya udah di sana itu tokonya mahal. Di sana itu tokonya murah. Padahal untuk produk yang marginnya gede itu malah ditingkatkan. Misalnya Takari karena itu fast moving banget, saya tetap harganya 5.000 walaupun modalnya naik, tapi kayak misalnya ada produk yang saya nggak buka lah, ada produk yang modalnya 20.000, saya jualnya bisa 100.000 gitu. Dan di sana itu ngambil marginnya di sana Pak Aulia. Ada produk yang dan 3 pertanyaan tentang produk hidup tadi, ikan hias. Ikan hias itu rata-ratanya sih penjualannya itu 3-5 kali harga modal karena itu produk hidup yang bisa mati. Kalau mati ya kan nggak bisa kejual, makanya ngambil marginnya tinggi. Ikan hias ya contohnya ya katakanlah ikan mas koki yang kecil-kecil itu harganya paling modalnya cuma 1.000-1.500, jualnya 5.000 satu ekor, kan itu tinggi ya. Itu sebagai gambaran. Yang ketiga, bukan yang ketiga sih, saya udah lupa. Selanjutnya ikan hias yang mati itu Pak Nafi nyatat. Nanti itu modalnya itu berapa, ditambahkan ke modal. Misalnya kan ikan mas koki tadi yang harganya 1.000, misalnya datang 100 mati 30 gitu kan. Udah kita 30.000 itu dilanjutkan ke ikan mas koki termen kedua yang datang 100 ekor, tapi modalnya bukan 100.000 lagi, jadi modalnya 130.000. Jadi ada sebuah kerapian di sana. Yang selanjutnya tentang hal-hal tak terduga. Kami itu sempat kedatangan pegawai yang sebenarnya tidak diinginkan sih. Tapi waktu itu juga tidak tega juga buat ngusir beliau. Datanglah keluarga Bapak Hanafi di sana minta kerja, ya udah digaji gitu kan.
Jadi sedangkan kami itu tidak memikirkan tentang tambahan anggota pada waktu sekarang ya, belum kesempatan nambah anggota, tapi akhirnya ya udah. Makanya tadi ada di rekapitulasi tadi, ini ada yang minus di kas operasionalnya, seperti itu. Karena ada biaya yang tak terduga, tapi kan secara umum itu ya ini udah tergolong sehat lah, insya Allah. Amin. Kira-kira seperti itu Pak Aulia. Apakah Pak Aulia berkenan? Oke, terima kasih Pak. Mungkin nanti detailnya kita ngobrol-ngobrol. Oh, siap. Oke, terima kasih penjelasannya. Semoga menjadi amalan baik di bulan puasa ya Pak. Amin. Oke, silakan Pak Reza. Terima kasih. Syar'i sekali Aulia. Apa lagi ya kan? Oke, tadi Lord Yuda ngangkat Raisen, mau nanya Lord Yuda bagaimana? Silakan. Udah kejawab sih Pak Reza tadi. Cuma mau konfirmasi aja. Konfirmasi lagi kita. Oke, silakan. Ganti nama lo ya. Niko mau nanya tadi ya, silakan kok. Oke, makasih Pak Moderator. Pertanyaan saya banyak banget nih Pak Tagar, mau salah satu sekaligus. Satu-satu dulu aja. Bentar kok, sebelum dikasih pertanyaan, ini jadi pertanyaan terakhir ya, mungkin buat teman-teman lain nanti kalau misal memang ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke Tegar aja. Baik. Buat persiapan Bentar Bang Reza. Oh, saya mohon izin live ya teman-teman ya. Ada acara lain. Mau nanya nggak jadi, kok jadi live? Gambok lo enggak. Izin. Silakan Miko dilanjutkan. Ya, pertama terima kasih. Sangat berterima kasih kepada Pak Tegar atas insight-insightnya di bidang bisnis. Seperti tadi sudah sampaikan sama Aulia juga ya, ini mungkin hal yang bagi orang yang nggak paham bisnis seperti saya ini sangat berharga gitu. Jadi, terima kasih banget atas pencerahannya. Terus beberapa hal yang mungkin pertanyaan dan sekaligus bisa disaran juga. Pertama untuk berarti ini yang apa namanya tadi perusahaannya? Padang Anugerah Bersama. Bukan, akuariumnya. Oh, Padang Akuarium Junior. Oh, berarti ini di bawah CV tadi ya? Ya. Oh, Kan tadi berarti CV-nya ada perikanan. CV. Itu nanti untuk nama perusahaannya bisa beda dari CV? Bisa. Oh, nggak harus sama gitu ya? Nggak harus sama. Itu kan mother company. Oh, artinya tuh unit bisnisnya bisa beberapa gitu di bawah satu CV. Iya. Oh, yang saya bilang tadi KBLI, Pak Miko. Kalau Pak Miko ingat, apakah emang berhubungan untuk ngurus NIB, nomor izin berusaha itu apakah ada di KBLI-nya? Itu. Oke. Berarti intinya keuntungan CV salah satunya itu ya bisa memayungi beberapa usaha sekaligus gitu ya? Iya, makanya saya bilang tadi. Dengan itunya, gitu. Ya, makanya saya bilang tadi notarisnya minta honor lagi kan 500.000 buat ngetikin gitu. Ya biar saya kedepannya nggak harus bikin akta perubahan di CV-nya. Gitu. Oke. Kemudian ini agak lompat-lompat sih, tadi ada beberapa poin yang menarik terus langsung saya catat pengen nanya. Tapi nggak apa. Terus tadi kan masih mempekerjakan diri sendiri ya dan teman gitu. Artinya belum ada karyawan lain yang di-hire secara khusus untuk mengurusi bisnisnya. Nah, sebenarnya kita itu kalau ini kan hitungannya UMKM ya. Itu sebenarnya untuk penggajian karyawan UMKM itu ada standar minimumnya nggak sih? Atau soalnya pengalaman saya dulu waktu kerja part-time itu, bahkan yang full-time pun gajinya nggak sampai UMR gitu. UMR Kota Malang cuma berapa persen per UMR gitu kan. Nah, saat ini tuh apakah ada standar misalnya untuk karyawan misalnya jaga toko gitu harus sekian, gimana tuh Pak? Yang menurut saya ketahui ya, secara peraturan itu UMR itu adalah standar minimal. Itu buat full time. Full time itu kerjanya dari jam 8 sampai 8 jam kerja dan 1 jam istirahat. Berarti 9 jam lah, mungkin jam 8 sampai jam 5. Itu adalah standar UMR.
Itu, tapi ya pada kenyataannya UMKM itu sangat banyak yang tidak bisa memberikan gaji standar kepada karyawannya. Itu kalau saya pribadi sih sebagai owner, saya memikirkan moral dan kesenangan karyawan saya juga. Maksudnya kalau mereka happy, mereka engage-nya lebih tinggi kan, resentment-nya lebih rendah, dan kemungkinan untuk leave atau resign itu lebih rendah kan karena itu. Nah, makanya kenapa saya operasionalnya tinggi buat gaji yang sampai 3 juta, dan itu juga kayak makannya yang 40.000 satu hari itu di luar gajinya, ya saya untuk mempertahankan engagement tadi, Pak. Saya tanya, mungkin ini personal ya, tapi misalnya Pak Miko ceritakan pengalaman Pak Miko, apakah Pak Miko waktu itu sebenarnya happy atau enggak? Kalau saya sih pengennya karyawan saya itu happy dan tetap bekerja dan tidak pengen resign. Kalau saya sebagai pemilik usaha, walaupun emang biaya personalnya tinggi, tapi kan seperti yang tadi sharing dari Pak Alvin, perusahaan kayak Unilever, MNC dan segala macam itu emang operational cost-nya tinggi buat makanya gaji teman-teman kita yang ada di Unilever itu ya nyampe 2 digit lah untuk ukuran sekarang kan. Ya itu, walaupun ngambil marginnya itu kata Pak Alvin, perusahaan beliau aja ngambil marginnya cuma 5% gitu kan. Unilever udah nyampe 10%. Begitu sih Pak. Standar UMR itu emang standar minimal. Yang walaupun saya bilang tadi kan, walaupun secara 1 bulan Pak Hanafi tidak mencapai standar UMR-nya 2.100.000, tapi kan itu kan gaji doang kan, makannya itu kan udah 3 jutaan sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada Satpol PP, ya saya udah melakukan sesuai undang-undang kok. Dan kalau menurut Sobat Sufi Hukum, apa yang terjadi kepada Pak Miko di waktu itu ilegal gitu sih menurut Berarti saya. memang walaupun UMKM pun tetap harus mengikuti standar minimum ya upahnya ya? Ya, sepengetahuan saya begitu, dan saya pengen menjaga etika moral seperti itu. Oke, selanjutnya yang menarik tadi untuk pembagian modal usaha ya. Tadi kan dari Pak Tegar 48 juta, dari temannya Mas Hanafi itu cuma 2 juta. Itu 90% berbanding 95% malah ya. Itu kan ya oke. Terus saat akan memulai usaha ini, untuk penetapan shareholder itu apakah ada semacam mekanisme hukum yang bisa melegalitas di atas putih, hitam di atas putih gitu, atau karena kepercayaannya aja gitu? Gimana? Sebaiknya itu dibawa ke notaris sih, dibikin akta perjanjian juga, tapi bukan akta pendirian, beda. Akta perjanjian kerjasama, sebaiknya begitu. Tapi saya belum melakukan hal seperti itu karena saya percaya sama beliau. Oh, memang kalau secara legalnya emang harus ke notaris ya? Iya, emang harus ke notaris, ada perjanjian hitam di atas putih, harusnya seperti itu. Oke. Jadi untuk perjanjian pun ada 2, Pak Miko. Ada perjanjian di bawah tangan, ada perjanjian di depan notaris. Yang paling tinggi itu perjanjian di depan notaris. Tapi kalau mau perjanjian di bawah tangan, maksudnya bikin surat perjanjian, saya tanda tangan, Pak Hanafi tanda tangan, itu udah legal sih di mata hukum. Tapi kalau untuk dijadikan alat bukti, kalau misalnya nanti ada dispute ya, itu lebih tinggi derajatnya perjanjian di depan akta notaris. Perjanjian di depan notaris. Cuman ya harus ada fee yang dikeluarkan lah buat notaris gitu. Uang lagi ya? Modal lagi. Modal lagi. Gitu. Iya. Apalagi tadi ya? Bentar, saya lihat dulu ya Pak Tegar ya. Soalnya tadi saya lumayan. Santai. Oke. Kalau untuk pertanyaan kayaknya sudah cukup terjawab sih. Paling saran aja, masukannya, perbaikan bersama. Kalau saran dari saya, sebaiknya memang harus ada legalitas perjanjian tertulis ataupun yang mengikat secara hukum sih Pak Tegar. Karena walaupun ini kita kan membicarakan tentang preventif ya, kita kan nggak tahu namanya manusia kan. Walaupun sepercaya-percaya kita dengan orang atau teman sendiri, kan kita nggak tahu ada situasi-situasi tertentu yang bisa mengubah cara pikir orang lain. Gitu. Jadi memang sebaiknya sih lebih preventifnya
ada perjanjian yang mengikat gitu, walaupun teman percaya, ya kan kita memang pengennya tetap selalu mempercayai orang kan, cuman kedepannya nggak tahu gitu. Jadi walaupun daripada nanti kedepannya malah bermasalah dan bikin merusak pertemanan, ya sebaiknya mungkin sekalian aja dibikin perjanjian yang lebih legal. Sama-sama aman sih sebenarnya. Itu kan ke depan juga prospeknya pasti gede nih. Kalau misalnya sekarang mungkin masih ratusan juta omsetnya, mungkin masih dianggap apa-apa saya percaya gitu. Tapi nanti kalau misalnya udah berkembang, udah MM-an, itu kan orang lihat duit MM-an kan bisa buta mata buta hati kan. Takutnya nanti terjadi hal buruk, naudzubillah, temannya yang sudah dipercaya atau bawa kabur gitu, bawa modal kan nyesek gitu. Tapi kita nggak menginginkan hal itu terjadi, coba preventif aja. Jadi sarannya sebelum itu terlalu jauh, terlalu terlambat, ya sebaiknya ada ikatan yang lebih legal lah di mata hukum. Jelas pembagiannya gitu sih. Itu saran aja sih Pak Jaja. Siap, terima kasih Pak Miko sarannya. Sekali lagi terima kasih karena insight-nya luar biasa. Sebenarnya buat sekedar curhat juga. Saya juga punya produk ya. Itu udah dari tahun 2019 kopi. Itu kopi kekinian udah sempat jualan. Reza sempat saya kasih tester ya. Gimana Zaina nggak Za? Ya sempat. Wah mantap jiwa. Kayak itu jiwa. Eda sama Ade sempat aku kasih tester juga waktu itu dan katanya lumayan enak. Nah teman-teman waktu itu sebelum pandemi saya sempat bawa ke kantor, waktu itu masih bolak-balik ke Tamrin, ke kantor klien buat interview. Saya sempat bawa dan rata-rata teman-teman pada suka gitu, enak katanya. Dengan harga jual yang juga nggak terlalu mahal gitu, di bawah standarnya kayak kopi kenangan dan lain-lain. Cuma memang masih terkendala dengan pandemi, akhirnya karena di kantor juga WFH, nggak ada yang beli. Kalau di rumah masih belum bisa buat bikin booth karena terkendala modal. Jadi mungkin ini bisa jadi insight juga buat saya untuk, soalnya ini udah ada produknya gitu, saya kalau nggak dijalanin lagi. Jadi kayaknya makasih juga udah kasih semacam perkan gitu, spark bisa bikin semangat lagi untuk berbisnis. My pleasure, Kanda. Ya, terima kasih Pak Moderator dan Pak Tegar. Sehat-sehat. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Mas Jumaiku Ahmadi. Oke, dengan berakhirnya tadi pertanyaan dari Miko, mungkin berakhir pula sesi kita di hari ini ya, teman-teman semua. Mungkin sebelum saya tutup, saya rangkum dulu sedikit ya dari materi pertama terkait dengan akta pendirian CV tadi, yang kita harus mempersiapkan dulu dokumen-dokumennya, itu yang pertama. Terus kita harus mengurus SKDP atau surat keterangan domisili perusahaan. Nanti ada dokumen-dokumen yang disiapkan kayak kakak presiden direktur utamanya, terus KTP-nya, NPWP-nya juga. Terus ada SK Kemenkumham, ini yang diurus sama notaris tadi ya, Tegar ya. Ada surat pengantar juga dari RT. Kemudian setelah kita ngurus surat keterangan domisili perusahaan, kita ngurus NPWP. NPWP untuk NPWP perusahaan ya. Iya, benar, Pak Reza. Setelah itu kita mengurus nomor induk berusaha atau NIB. Nah, terus juga untuk syarat dan ketentuannya tadi sudah ada dilampirkan sama Tegar. Terus yang terakhir baru kita bikin rekening perusahaan. Iya. Nah, oke, itu untuk yang materi pertama. Kemudian materi kedua terkait dengan pendirian Padang Aquarium Junior. Itu kalau langkah-langkah yang dilakukan oleh Tegar ada yang pertama menghitung dulu nih hari kerja efektifnya berapa hari dalam setahun. Kemudian tentukan modal usahanya berapa. Kalau tadi kalau Mas Tegar totalnya ada 50 juta. Kemudian dan 10 tahun pengalaman. Ya, 50 juta uang serta 10 tahun pengalaman. Kemudian nanti ditentukan biaya untuk sewa tempat, terus dekorasi, terus juga belanja itu modalnya berapa, belanja keperluan-keperluannya. Kemudian membuat anggaran operasional selama 2 tahun, di breakdown ke bulanan, kemudian di breakdown lagi ke harian. Setelah kita tahu nih anggaran per harinya berapa, kita bikin target omset selama 2 tahun tadi, terus kita breakdown ke target omset selama di harian. Gitu.
maka terbentuklah Padang Aquarium Junior. Yeay. Ya, yang belum berkunjung ditunggu ya di Padang berkabar ya. Ini Bang Miko kemarin ditanyain Bang ke Padang bilang ya nggak dibalas lagi. Kapan? Waktu Abang itu ngantar undangan, ngirim undangan. Oh, Kan- udah setahun yang lalu ya, Gar ya? Maaf ya, Gar. Ada, ya. Nggak Maaf. apa-apa lah. Kayak cowok yang minta maaf. Nggak sempat, Gar. Pulang cuma buat Santai, nikah doang, kabur lagi. Santai. Diantar kalau Abang pulang atau Aulia atau Bang Reza atau Ang Beko kok ke Padang Angsur. Yo, amin lah. Berkabar Itu ya. bisa dikirim keluar kota nggak? Keluar pulau? Nah, kami eksklusif Padang aja. Oh, Padang aja. Karena kami pengen mati kok dikirim keluar kota kok. kami pengen menguasai Padang aja sih. Kalau yang di luar ya silakan. Kandidat pas interviewnya bisnis cupang itu ngirimnya pakai ekspedisi sampai keluar pulau. Nyampe piranha di sana. Ada. Oh, ada bisa ya? Jadi gurita. Bisa sih. Cuman kalau kini Tegar masih pengen fokus di Padang aja, Bang. Oh, sip. Pengen menguasai Padang aja sih gitu. Nah, tapi akan belum ada nantilah expert. Kan akan ada keinginan Ya, expert. insya Allah. Amin. Seperti yang Aulia bilang lah, ada nanti rencananya. Cuman masih digodok. Yang Tegar sharing sekarang kan masih realisasi ya. Ya kalau rencana wacana itu ya nantilah ya kalau misalnya udah realisasi ada diskusi lagi gitu. Oke. Kalau rencana itu kan rahasianya rahasia gitu. Oh, iya. Yang sekarang ini rahasianya aja. Barang Tegar lah. Oh. Ada nasi. Oke, mungkin dengan berakhirnya kesimpulan yang saya sampaikan tadi, mungkin berakhir pula acara kita di hari ini di siang. Ada. Moderator, iya ada. Moderator. Dikira konser. Air. Minum boleh Bang. Oke, mungkin. Bang, tutup Bang. Terima kasih atas materinya Tegar. Mungkin nanti untuk recordingnya mungkin Suri akan nge-share di grup ya Suri? Ya nanti di-share recordingnya. 2 jam ya Sur. Untuk materinya udah di-share sama Tegar di grup, mungkin ke teman-teman yang lain mungkin nanti Tegar bisa. Udah Tegar PM kok. Itu rispatnya aja di-share moderator. Gimana? Rispatnya di-share. Notulensinya tadi. Itu saya tulis tangan. Entar ya ya kan di foto aja. Rapiin lah. Bikin PPT dikasih formal kali lah Kanda. Oke, siap. Terima kasih Mas Jumaiko Ahmadi. Oke, mungkin tadi kita lupa berdoa ya. Kita tutup dengan doa dulu. Mungkin dipimpin sama Mas Miko biar lebih baik. Kok lempar. Ya doa masing-masing aja lah. Dipimpin dong. Oh ya udah. Silakan Miko. Ya baik, agar kegiatan kita hari ini bermanfaat dan barokah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sekarang bulan Ramadan, kita tahu berbagi ilmu juga merupakan ibadah. Jadi semoga apa yang kita lakukan hari ini tidak sia-sia, tapi juga bernilai ibadah di mata Allah. Amin. Untuk itu semoga puasanya juga lancar dan tetap berkah sampai beduk maghrib. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dimulai. Ya, selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir maupun teman-teman yang sudah live tadi. Insya Allah akan kita bikin sesi 2-nya. Mungkin ini sesi pertama. Ini kayaknya bagus banget ya. Maksudnya ini melebihi ekspektasi saya sendiri gitu. Oh, makasih. Bikin, bisa aja Bang Reza. Kita akan bikin sesi 2-nya. Nanti pematerinya akan berbeda. Terus juga materinya tentunya akan berbeda. Boleh apa aja, mau sharing pengalaman, sharing percintaan dong. Percintaan, mau sharing cara ngurus ke KUA itu seperti apa, itu mungkin bisa di-share nanti. Apapun ya. Abang lah pematerinya. Nanti bisa di personal chat ke saya atau nanti saya akan langsung tanyakan ke orang yang bersangkutan. Siap. Ya, untuk waktu berikutnya nanti akan kita infokan kemudian. Siap. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebagai moderator apabila saya ada salah dalam perkataan dan perbuatan. Semoga seri kali ini bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ada buka puasa sama Bang? Buku puasa secara virtual gitu. Jadi di mana nih ya? Kita buat. Cikarang sampai. Oh Cikarang. Udah kayak besuri.